Pengertian populasi. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi pengertian dapat dibedakan menjadi populasi finit dan populasi infinit. Populasi finit yaitu suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui. Sedangkan populasi infinit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Pengertian sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Cara menghitung sampel penelitian dengan rumus Slovin. Secara sistematis, rumus Slovin ditulis dengan bisa dilihat di atas. Dalam rumus tersebut terlihat unsur-unsur rumus seperti N besar, dan E kecil. Berikut adalah penjelasan. N adalah jumlah sampel yang dicari, sedangkan N-nya adalah jumlah populasi. Macam-macam teknik sampling. Menurut Sugiono, jenis atau teknik sampling ada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random, proposition straight random, disproportionate straight random, and Aryan random. Sementara itu, non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, proses sampling, sampling jenuh, dan non-slabang sampling. Probability sampling atau random sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sampling ini, sampel diambil secara acak atau random. Terhadap 4 teknik yang dapat dilakukan meliputi beberapa teknik di bawah ini. Yang pertama ada sampel random sampling, dikatakan sederhana atau simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Cara ini dilakukan jika anggota populasi homogen. Yang kedua, proposition random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstra-stra dan jumlah populasinya profesional. Misalnya sama. Yang ketiga yaitu ada disproportionate random sampling. Digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstra-stra tapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari unit kerja tertentu memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang S2, 90 S1, 80 SMU, dan 70 SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 diambil semuanya sebagai sampel. Mengapa? Karena dua kelompok tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat yaitu adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling area digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti sumber datanya sangat luas seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya 30 provinsi di suatu negara, maka akan diambil 15 provinsi secara acak. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Mudahnya, sampel yang diambil tidak acak atau tidak random. Menurut Sugiono, terdapat 6 teknik probability sampling yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sampling sistematis. Merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor urut 1 sampai 100. Pengambilan sampel kemudian dapat dilakukan menggunakan nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. Yang kedua yaitu ada sampling kuota. Teknik untuk menentukan sampling dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya ditentukan sampling penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat sebanyak 500 orang. Jika belum mencapai 500, penelitian dianggap belum selesai. Yang ketiga yaitu ada sampling insidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Yang keempat yaitu adalah sampling purposive. Maksudnya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya jika kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makan. Yang kelima yaitu ada sampling jenuh, merupakan teknik penentuan sampel jika bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit. Bisa juga penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam yaitu ada snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena dirasa 2 orang tersebut data yang didapatkan belum lengkap, maka peneliti mencari orang yang dipandang lebih tahu atau lebih melengkapi data yang kurang. Hal tersebut dapat dilakukan berkali-kali hingga data lengkap.